Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardin Sodik, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tugas refleksi Dwi Mingguan 7 Modul 2. Coaching untuk supervisi akademik. Bersama pengajar praktik Bapak Ade Badrut Taman dan Bapak Fasilitator Bapak Husnul Mubarok. Di sini saya akan mencoba menggunakan model 4F. Yang pertama, fact, yang kedua, feeling, yang ketiga, findings, yang keempat, future. Yang pertama adalah fact atau peristiwa. Saya dan pengajar praktik saya telah melaksanakan PI ketiga. Pengajar praktik melakukan wawancara dan rekap tugas LK1, 2, dan 3. Sejauh mana perkembangan yang telah saya dapatkan sejauh ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian saya dan teman kelas lainnya mengikuti loka karya yang ketiga. Pada kegiatan loka kali ini, fokus materi adalah pembelajaran modul 2.1 dan 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian pada modul 2.3 ini, saya mulai mempelajari materi mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dalam mempelajari modul ini, dilakukan dengan eksplorasi konsep yang terbagi dalam 4 sub pembelajaran, yakni konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan, paradigma berpikir dan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan tirta sebagai alur percakapan coaching, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Kemudian kami disuguhi dengan eksplorasi konsep yang berisi materi-materi tentang kompetensi sosial emosional, pembela coaching, didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja. Pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Coaching, Grant 1999. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berbagai tugas dalam sub pembelajaran memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam memahami coaching. Tugas ruang kolaborasi yang terdiri dari latihan dan praktik coaching memberikan pengalaman yang menarik bagi saya dalam melakukan coaching. Memberikan pengalaman kepada saya bagaimana berperan sebagai coach dan juga bagaimana saya berperan sebagai coachee. Berikutnya adalah feelings atau perasaan. Perasaan saya ketika mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa senang, optimis, tertantang, dan termotivasi untuk melakukan coaching ini untuk perencanaan, untuk mencari solusi dalam berbagai permasalahan yang saya hadapi maupun yang dihadapi rekan sejawat di sekolah, untuk berefleksi dan untuk kalibrasi. Saya merasa senang karena mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru mengenai coaching. Saya juga merasa senang karena bisa melakukan simulasi coaching bersama rekan CGP lainnya. Saya merasa optimis karena saya yakin bisa mengaplikasikan pengetahuan saya mengenai coaching ini dalam peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya merasa tertantang dalam mempelajari materi coaching serta dalam mengaplikasikan coaching ini. Yang berikutnya adalah findings atau pembelajaran. Hal yang bermanfaat yang saya dapatkan pada modul ini adalah mengenai supervisi akademik yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan coaching. Pada pelaksanaan coaching ini harus didasarkan prinsip dan kompetensi coaching. Coaching juga bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran kepada murid untuk menggali potensi yang dimiliki oleh murid. Paradigma berpikir coaching terdiri dari fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berikut ini adalah kompetensi inti dari coaching meliputi sebagai berikut. Kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot,
Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta, percakapan untuk pencernaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, percakapan untuk kalibrasi. Umpan balik berbasis coaching terdiri dari umpan balik dengan pertanyaan reflektif. Umpan balik menggunakan kata yang valid. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi individu. Yang berikutnya adalah future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.3, saya bertekad untuk mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. Membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam melakukan coaching dengan berlatih dan sering melakukan praktik coaching dengan rekan sejawat, murid, dan siapapun yang membutuhkan coaching dengan saya untuk menambah jam terbang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.